Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama akan memulai lagi persekutuan doa pagi pada hari Sabtu ini. Mari kita bersama-sama membuka dengan menyanyi dari lagu NKB nomor 14, Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjuru ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, suruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Itulah kerinduan kami. Itulah yang selalu mendorong kami untuk terus mencari hadirat-Mu. Kami mau bersyukur karena Engkau yang memelihara kami. Dan yang kami tahu memberikan kepada kami anugerah hari ini. Kami akan memulai hari ini dengan bersaat teduh, bersekutu dengan saudara-saudara kami, dan dengan Engkau sendiri. Kiranya Engkau berkenan memimpin kami, menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami, untuk dapat menuntun kami di dalam persekutuan ini, tetapi juga di dalam kami belajar tentang kebenaran firman-Mu, lewat apa yang disaksikan dari kitab Yunus. Berbicaralah kepada kami ya Bapa lewat hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, melanjutkan apa yang kita sudah dengar dari pada hari Kamis yang lalu. Pada hari ini kita akan diterangi tema kehendak Allah. Dan yang menuntun kita di dalam perenungan ini, saya ambil masih dari kitab Yunus. Yunus pasalnya yang keempat, ayat 6-10. Yunus pasal 4, ayat 6-10. Demikian firman Tuhan. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, dan semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
kehendak Allah. Pada hari Kamis yang lalu, kita sudah membaca, kita sudah mendengar bahwa Allah memerintahkan Yunus ke Niniwe untuk menyuarakan suara Allah, ya, agar mereka bertobat. Tapi Yunus kemudian berupaya melarikan diri ke Tarsis dengan menumpang kapal di Yafo. Kenapa ia lari? Sebab ia tidak mau Allah mengampuni orang Niniwe. Allah mengasihi orang Niniwe jika mereka bertobat. Yunus tahu sekali bahwa Allah adalah Allah yang baik, Allah yang maha pengampun. Luar biasa saudara-saudara Allah kita. Ketika anaknya bertobat, ketika umatnya bertobat, manusia bertobat, maka Allah dengan cinta kasihnya mengampuni manusia. Dan Yunus tidak mau itu terjadi kepada orang-orang Niniwe. Apa Yunus berhasil melarikan diri? Tidak. Ya, kita baca di dalam kitab Yunus bahwa Allah kemudian mengembalikan Yunus ke darat lewat seekor ikan. Saudara-saudara, kehendak Yunus adalah kehendak manusia pada umumnya. Ya, bahwa orang yang jahat, orang yang durhaka, yang bukan penyembah Allah, jurusannya cuma satu, mati. Manusia yang sangat memusatkan segala sesuatu itu pada dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri, ya, tidak ingin orang-orang yang lain, manusia yang lain itu mendapatkan cinta kasih Allah. Allah berkuasa, Allah memelihara hanya kepada kita, ya, kepada saya, kepada bangsa saya. Allah hanya mengasihi kita saja. Ya. Sebab itu orang-orang di luar sana, orang-orang yang berbeda dengan kita, apa yang tidak seiman dengan kita, mereka tidak berhak, ya, mendengarkan suara Allah agar tidak mendapatkan cinta kasih Allah. Saudara-saudara, dari kisah Yunus ini, khususnya bacaan pasal 4 ayat 10-11. Kita belajar, kita diingatkan bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan dan memelihara semua umat manusia. Ya, ketika Yunus menyesali, Yunus marah karena jarak itu, pohon jarak yang menaungi dirinya itu kemudian layu dan mati. Kemudian Tuhan katakan apa? Kamu menyesali pohon jarak yang tidak kamu tumbuhkan, yang tidak kamu pelihara. Ya, bagaimana mungkin aku tidak mengasihi orang Niniwe? Jadi Tuhan mengatakan, menunjukkan kepada Yunus dan juga kepada kita bahwa Dia menciptakan bangsanya Yunus, bangsa Israel, dan Dia menciptakan juga bangsa Niniwe. Dia yang menciptakan semua manusia. Dia yang memelihara semua umat manusia. Dia tidak hanya menciptakan orang Yahudi, tidak hanya menciptakan orang Amerika, tidak hanya menciptakan orang Arab. Dia tidak hanya menciptakan orang Kristen saja, tetapi Dia menciptakan semua umat manusia. Dan Dia mengasihi semuanya, saudara-saudara. Mengasihi semua umat manusia. Pada akhir-akhir ini, ya sebenarnya ya buat kita bukan akhir ini saja, sudah agak lama ya. Kita mendengarkan banyak sekali informasi tentang kelompok-kelompok radikal. Ya, kelompok radikal yang bersikap sangat sadis, kejam, sangat keras, bahkan berupaya untuk melenyapkan orang-orang yang dianggap kafir. Ya, seperti kita ini. Saudara-saudara, orang-orang yang seperti itu sampai kepada prinsip-prinsip atau sikap seperti itu dimulai dari apa, saudara-saudara? Dimulai dari adanya kebencian. Kebencian yang ditanamkan dan dikembangkan terus-menerus di dalam diri. Sehingga akhirnya menjadi seperti itu. Ya, begitu membenci orang lain. Seperti Yunus yang sangat membenci orang Niniwe. Dan tidak memberikan kesempatan kepada orang Niniwe untuk nanti mendapatkan pengampunan dari Allah. Di pihak lain, saudara-saudara. Sekarang ini kan orang mengatakan adalah era media sosial. Ya, Facebook dan lain-lain.
Pada umumnya saudara-saudara kita mengikuti, ya. Sampai mami saya saja yang sudah 85 tahun saudara-saudara, dia mengikuti Facebook. Jadi umumnya kita mengikuti. Dan seringkali di media sosial yang kita ikuti itu, kita tidak bergabung dengan kelompok-kelompok tertentu. Ya, tetapi kadang-kadang masuk di kita punya layar kita. Dan saudara-saudara, saya memperhatikan berkali-kali dan begitu banyak saudara-saudara, tidak sedikit orang-orang Kristen yang memiliki sikap yang tidak jauh berbeda sebenarnya dengan kelompok-kelompok radikal, ya, mengembangkan ujar-ujaran kebencian bahkan kutukan-kutukan terhadap mereka yang berbeda, mereka yang bukan Kristen. Apalagi kalau kemudian orang-orang itu atau kelompok itu begitu keras, ya, menentang kita, saudara-saudara. Sudah yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi kehendak Allah? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia, saudara-saudara. Dia tidak mengatakan karena begitu besar kasih Allah terhadap orang Kristen. Akan dunia ini, semua manusia. Maka di dalam Kristus ia lahir. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Walaupun memang ada syaratnya. Ketika kamu tidak percaya, apalagi kemudian kamu bertobat dan kembali kepada Allah, anugerah Allah tertutup. Tetapi berita itu dia sampaikan. Pengorbanannya itu dia lakukan untuk semua umat manusia. Sebab itu dia memberikan kepada Yunus, juga kepada kita, tanggung jawab, tugas untuk memberitakan itu kepada semua umat manusia. Tetapi ketika kita atau apabila kita memiliki sikap seperti Yunus, mengembangkan sikap kebencian, mengembangkan, menanamkan pengertian bahwa Allah itu hanya untuk kita saja, maka saudara-saudara, kita akan menutup cinta kasih Tuhan itu. Kita akan menutup, kita tidak akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Kita tidak akan menaati kehendak Allah. Yang akan tampil adalah kehendak manusia. Saudara-saudara, kehendak Allah adalah bahwa kita mengasihi sesama tanpa batas. Kasihilah sesamamu manusia. Tidak dikatakan kasihilah sesamamu umat Kristen saja. Kasihilah sesamamu manusia. Saudara-saudara, sekali lagi, apa yang menjadi kehendak Allah? Kehendak Allah adalah bahwa kita memberitakan tentang cinta kasihnya dan menolong, menuntun orang-orang lain untuk kembali kepada Allah. Sekali lagi, ketika kita mengembangkan kebencian kita, ketidaksukaan kita, pemahaman yang keliru bahwa Allah itu adalah milik kita sendiri, maka yang kita lakukan adalah melakukan kehendak kita sendiri, bukan kehendak Allah. Biarlah saudara-saudara di dalam keterbatasan kita, di dalam kelemahan kita, apa yang bisa kita lakukan, yang sederhana sekalipun, mari kita lakukan itu untuk menyatakan tentang firman Tuhan, tentang kabar baik dari Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa mau menerima dan mengampuni apabila kita bertobat. Apabila setiap orang mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kiranya kita semua dengan pimpinan Tuhan dapat melakukan tugas kita masing-masing dengan baik, melakukan kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kadangkala kami lebih mengedepankan kehendak kami, bukan kehendak Bapa. Engkau ingin supaya kami memberitakan cinta kasih-Mu kepada semua orang. Tetapi kadangkala kami simpan untuk diri kami sendiri. Kiranya Engkau tolong kami. Sebagai ciptaan-ciptaan baru, manusia ciptaan baru yang terus-menerus diperbarui oleh Tuhan,
Biarlah Bapa kesadaran-kesadaran baru terus ada. Demikian juga firman yang selalu Tuhan sampaikan kepada kami. Apa yang kami dengar pada pagi hari ini? Sebenarnya sudah berulang-ulang kali kami dengar. Tapi kami tahu Bapa, apabila Engkau masih mau menyampaikan kepada kami demikian, tentu Engkau ingin kami bertumbuh, kami menaatinya. Sehingga kebenaran-Mu boleh semakin didengar oleh begitu banyak orang. Dan banyak orang yang datang kepadamu. Banyak orang yang boleh dituntun di dalam pertobatan. Tolong kami Bapa untuk juga menyadari bahwa kadangkala ada orang-orang yang jauh daripadamu. Orang-orang yang tidak menyadari kekeliruannya. Karena memang tidak ada yang menuntun mereka. Kalau itu yang kami lakukan Bapa, biarlah Tuhan yang akan tolong kami supaya selanjutnya kami akan bersikap yang benar sesuai dengan apa yang telah Engkau sampaikan, supaya kami menjadi pemberita-pemberita Injil, kami boleh menyatakan kabar baik dari Tuhan untuk banyak orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Bapa kami berterima kasih untuk setiap harapan baru yang boleh kami terima, khususnya pada akhir-akhir ini. Ketika ada banyak orang yang mengalami kesembuhan, kiranya dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kami, dengan para tenaga kesehatan, semua keadaan akan menjadi lebih baik lagi. Bapa, pada saat ini juga kami melihat ada begitu banyak saudara-saudara kami yang mengalami bencana, baik sakit penyakit yang berat, tetapi juga bencana alam. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi semua orang, mereka yang seiman dengan kami maupun tidak. Biarlah Tuhan tolong kami untuk mau peduli dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Demikian juga gereja Tuhan boleh memberikan kepedulian kepada semua orang. Kami berdoa, mengucap syukur untuk mereka yang sudah mengalami kesembuhan. Biarlah Tuhan juga gerakkan hati anak-anak Tuhan yang sudah sembuh untuk mau berbagi, mau menyediakan diri untuk menyumbangkan plasma konvalesen kepada orang-orang yang sekarang ini masih menjalani perawatan, dan tanpa juga membeda-bedakan iman percaya. Bapak kami akan menikmati minggu ini, menghadapi minggu-minggu Prapaskah, juga menghadapi Paskah nanti. Tuhan biarlah Tuhan yang akan mengingatkan kami, menggerakkan kami, supaya kami boleh ambil bagian di dalam setiap persekutuan ibadah maupun pembinaan serta acara-acara yang disiapkan oleh Majelis Jemaat, baik di GKI Gading Indah maupun gereja-gereja yang lain. Kami percaya bahwa kekuatan dari Tuhan akan kami alami, juga iman kami boleh bertumbuh, baik lewat pengalaman-pengalaman kami bersama-sama dengan Tuhan, tetapi juga lewat apa yang kami dengarkan dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih kami boleh menikmati akhir minggu ini. Biarlah Tuhan yang akan bersama-sama dengan kami menyiapkan hati, menyiapkan diri kami untuk besok mengambil bagian di dalam kebaktian minggu. Terima kasih Bapak, inilah syukur kami. Kami percaya Engkau yang akan terus mengingatkan kami akan tugas panggilan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat menikmati akhir minggu. Tuhan beserta dengan kita.